Oke, Gan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Fikir Ramadan. Jadi hari ini kita akan ke Prabu Menang, Pak Sisu ya? Hah? Prabu Menang ya? Prabu Menang ya. Prabu agak besar, Pak. Prabu Menang. Oke, Prabu Menang itu berada di desa sawah, Pak ya? Iya. Jadi konon itu di Prabu Menang itu, Pak, ada Kuburan, mayat, ya. ada Kuburan mayat, guci. mayat dalam guci, Pak ya? Dalam guci. Jadi kuburan dalam guci. Benar kan, Pak Sisu? Benar itu. Oke, Gan, sebelum kalian nonton video ini, silakan like, subscribe, dan share ya, Gan. Oke, yuk. Kita sudah sampai di Desa Sawah, Gan. Jadi cuaca di sini hujan ini. Jadi di situ ada Pak Sisu juga, ada Kak Depi. Oke, rela berhujan-hujan demi konten yang berkualitas, Pak ya. Oke, yuk. Oke, Gan. Sekarang ini kita lagi berhujan-hujan, Gan. Kita akan menuju apa namanya? Pak Sisu, apa namanya, Pak? Prabu Menang. Prabu Menang itu tempat ini, Pak ya. Ini kuburan guci. Kuburan guci. Maksudnya kuburan guci itu mayat zaman dahulu Ya. dimasukkan ke dalam guci, Pak ya. Guci waktu zaman penjajah Belanda. Waktu zaman? Belanda. Waktu zaman Belanda dulu. Ini peninggalan bersejarah pula di sini. Oke. Inilah kan posisinya ini kan. Ini ada ini kan, ada KI. Jadi rencananya kita mau minta kasih tahu kan ini di mana ini tempat posisinya berada kan. Ya kan, sekarang ini kita sudah setengah perjalanan kan menuju lokasi. Jadi jalannya ekstrim sekali ini kan. Kita tadi sudah kebasahan semua kan karena hujannya lumayan deras. Jadi Pak Sisu, kita terus semangat Pak ya menuju lokasi ya. Kak Depi, Dian, Bogel, oke yuk. Semangat. Dan di depan sana itu kan ada ini ya, Kak I itu kakak saya kan. Jadi dia ini berkebun di daerah sini kan. Jadi dia untuk penunjuk arahnya kan. Yuk. Oke kan, kita masih terus perjalanan ini Pak Sisu ya. Ya. Jadi dari sini kan sebelah sini ini air Sungai Lintang ini. Jadi kita akan menuju lokasi tempat yang cerita mayat dalam guci itu Pak Sisu ya. Oke, Pak Sisu masih semangat. Masih semangat. Teman-teman di belakang semangat semua. Teman-teman di sebelakang semangat. Oke, yuk Gan, lanjut. Ini treknya sudah mulai menantang kan. Jadi dari bawah tadi ini jalannya terus menanjak terus ini kan. Hujan gerimis masih mengiringi langkah kita. Ya bener Pak Sisu ya? Ya. Yuk Pak Sisu. Inilah kan di depan sana itu ada ini Sungai Ayik Kuro atau apa ya? Sungai Kuro. Jadi kita kemungkinan kata KI tadi yang di bawah itu menyeberangi sungai ini Pak ya. Dan inilah kan posisi kami kan sudah berhujan-hujanan dari tadi kan. Pak Sisu? Ya, semangat. Oke, semangat terus Pak ya. Oke, yuk. Inilah kan, ini Ayik Kuro. Ayik Kuro. Jadi kan posisinya ke tempat itu ini Kak Devia ini kan kita harus menyeberangi ini air Kuro ini. Jadi kan ini berhubung airnya deras, jadi kita ambil jalur yang dari sebelah belakang kita kan ya. Oke, tim semangat. Yuk. Bukan lagi tadi gitu aja. Wah iya galau nih. Oh jadi kan sekitar tahun 2000-an ini ya. Kita tahun 2000 ini air Kuro ini sering ini apa? Sering besar ini kan. Jadi sampai ke sebelah sana itu kan. Ya semoga aja perjalanan kita hari ini selamat, tidak kurang suatu apapun kan. Kan perjuangannya sampai ke sini ini luar biasa ini. Pak Sisu sampai lemes ini. Jadi air Kuro ini ya lumayan terus ini Pak ya. Jadi kita harus pakai apa? Pakai tongkat kita nyebrang tadi Pak ya. Tongkat. Jadi kita pakai tongkat kan nyebrang ke sana. Terus kita ini sudah sebentar lagi nyampe. Ini namanya Prabu Menang kata orang. Oh, bentar. Oh, jadi yang sebelah sini ini namanya Prabu Menang Pak ya. Oke kan, inilah kan pemandangan Prabu Menang ini Pak ya yang berada di Desa Sawah ini. Tuh kan teman-teman kita ini. Jadi pakai tongkat ini kita nyebrang ke sungai ini. Yuk lagi yuk. Oke kan, sekarang ini kita sudah berada di ini kan, di apa namanya? Prabu Menang. Prabu Menang. Jadi kan perjuangan kesini luar biasa kan. Tadi kita nggak sempat vlog kan, kita nyebrang ke
dari sana itu kan ya, dari pematang-pematang sawah kita lewat situ. Di sini kita ketemu dengan Yuk, siapa Yuk? Arma. Yuk Arma. Jadi Yuk Arma ini ya punya pondok di sini kan, apa namanya, sawah ya. Yuk Arma ini ada sawah kan di sini kan. Jadi dekat dengan lokasi apa namanya, yang makam di dalam guci itu kan. Kakak ini dengan Kak siapa nih Kak? Yanci. Kak Yanci. Oh. Oke Kak Yanci ini bersawah di sini Kak. Oke, seharusnya jalan di sini ini sebenarnya bisa dari sana Kak ya. Ini Kak Yanci. Oh, jalan. Tanpa kita melewati air kuro. Oke, ya inilah kan pemandangan di desa ini kan, apa namanya, ini bukan desa ya, ini pemandangan apa namanya, Prabu Menang. Oke kan, saya kasih visualnya di sini kan ya, pemandangannya luar biasa kan di sini kan. Oke, dan inilah tim kita kan, tim jelajah misteri kan. Jadi pakaian kita sudah hancur mengancur kan di sini kan. Mungkin kalian bisa melihat kan, ini kan. Inilah kan ya, jadi kita istirahat sebentar. Tolong langsat itu dikondisikan ya. Ini kameramen ini belum makan ini. Oke Pak Sisu ya, kira-kira mungkin kita 1-2 menit itu kita menuju lokasi Pak Sisu ya. Iya. Oke ya kan, lanjutkan ikuti terus petualangan ini kan di channel Fikri Ramadan kan. Kita akan menanyai sebentar, Kak siapa tadi Kak? Yanci. Kak Janci. Jadi kata Kak Janci posisinya itu guci itu gimana itu? Bagaimana ini Kak Janci? Di dalam tanah. Ah. Lalu dia digali dulu jadi Lembang. Nah, jadi salah satu gucinya pokok kemuan kita nih. Kurang 1 meter Oke. lebih. Oke kan, jadi kata Kak Janci ini kan ukuran guci itu kan 1 meter lebih. Dan di dalam guci itu ada apa itu Kak Janci? Tengkorak nih. Kerangka manusia. Kerangka manusia. Oke kan, jadi sudah ada dari luar kota ini yang kesini nih Kak Janci ya? Ada dari UGM, ada dari Unsri, Oh. ITB. Oh seperti ada dari yang Jogja, ada ITB, dari Bandung itu ini Kak ini ya? Iya. Oke kan, jadi kalau dari sini Kak Janci kira-kira berapa menit lagi kita sampai lokasi itu Kak? Oh, Itu bawa duren. ini. Bawa duren. Itu bawa duren. Oh itu sudah di depan situ kan ya? Kira-kira 20 meter. Oke sekitar 20 atau dikuburkan atau 50 meter. Itu masih ada. Oh, oke kan? pindahkan situ. Oke kan, oke apa namanya, terima kasih Kak Janci. Nanti kita wawancara lagi Pak ini Kak ya. Kita akan menuju lokasi situ. Terima kasih Kak. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gan yang di ujung itu gundukan tanah di sana itu kan ya. Itu ceritanya dari Kak Janci tadi Pak Sisu ya. Itu ini Pak apa namanya? Masih banyak terdapat guci Pak ya. Jadi masih banyak terdapat guci dan tidak boleh istilahnya arkeolog atau datang ke sini Pak ya. Nggak tahu kita kenapa ya kan. Kita menghormati juga apa namanya? Para leluhur dan mitos-mitos yang terjadi di sini Pak ya. Benar Kak Depi ya? Iya. Oke kan, jadi itulah kan posisi gundukan tanahnya kan. Yuk kan. Bagaimana Kak Depi? Coba sebelah sini Kak Depi, bagaimana? Pernah satu kali kunjungan ada salah satu arkeolog dari luar negeri untuk meneliti di gundukan tersebut yang masih banyak tersembunyi guci. Jadi dari penelitian tersebut, menurut pawang dari daerah sini tidak boleh digali terlalu dalam. Menurut mereka karena posisi ini mitosnya masih tinggi. Oke. Ya. Oke, yuk kita lanjut. Kak Depi Pak Sisu yuk. Kan, jadi salah satu penemuan apa namanya kerangka manusia dulu Pak ya, zaman dahulu itu Pak Sisu ya, di sebelah sini Pak Sisu ya, pas sebelah sini Pak ya. Jadi di dalam guci itu kan tertulis tahun 1412. Jadi kan dari apa namanya zaman 1412 itu sudah lama bener. Dan ini Kak ya, bertuliskan huruf Sanskerta ya. Huruf Sanskerta. Oke, yuk kita lanjut lagi Pak Sisu, Kak Depi, Kak Janci, yuk. Oke kan, di sini kan pernah juga ditemukan ini guci ini Kak ya. Jadi di sini guci ini apa namanya yang dibilang oleh Kak Janci tadi,
gigi petir ini Kak ya. Jadi sudah diangkat guci itu terus dikembalikan lagi ke sini Kak Janci ya. Oke kan, di sini kita bukan bermaksud untuk mengganggu tempat ini ya, karena kita cuma memperkenalkan aja yang berada di sini dulu zaman dahulu 1412 itu mungkin masih zaman kerajaan dulu mungkin ini Kak Depi ya. Masih zaman kerajaan dulu. Pagar-pagar masih ada. Apanya Bu? Bekas istana aja gitu. Oh. Mantap itu. Oke kan, kita akan masuk ke sini. Ini kata si Kak Janci tadi Pak Sisu, ini bekas istananya Pak. Oke, yuk lanjut. Nah kan di sini kan pemandangannya luar biasa kan. Dari sebelah kiri kita itu ada Gunung Dempo, di depan itu sungai Air Lintang ini masih ini. Air Lintang masih kan, pemandangannya luar biasa kan. Dan di belakang kita ini kan ini ada batu-batu ini kan ya. Jadi di sini dulu tempatnya kerajaan zaman dahulu Pak ya. Yang kita temukan ini guci-guci itu Pak ya. Oke kan, di sini seperti biasa ada Pak Sisu, ada Kak Janci, ada Kak Depi. Jadi kan Pak Sisu dengan Kak Janci tadi menanyain dengan apa? Pak Sisu dengan Kak Depi tadi menanyain Kak Janci ya. Jadi kita langsung apa namanya? Translate aja Kak Depi ya. Jadi menurut cerita ini Kak Depi atau Pak Sisu gimana ini ceritanya ini Kak? Menurut cerita zaman dulu ada pengawal kerajaan, dia tanpa izin memasuki kerajaan ini, langsung dihukum dan dikubur hidup-hidup di sini. Iya, betul. Pengawal kerajaan tersebut langsung dikubur hidup-hidup di tempatnya di situ, kuburan di bawah pohon durian tadi. Dan untuk sekarang itu kerangka tersebut konon katanya itu sudah dipindahkan ke area di sini kembali. Bisa agak besarin ini suaranya Kak Depi ya. Jadi menurut cerita konon pengawal kerajaan yang ditanam hidup-hidup tersebut dikuburkan di area sebelah pohon durian di penemuan awal guci tadi. Namun kerangkanya sudah dipindahkan dan sudah disempurnakan, dan ditanam kembali di tempat. Tapi gucinya masih ditanam itu ya? Masih tetap di dalam tanah. Disimpan. Oke Kak Janci, berarti guci yang penemuan kerangka manusia mungkin zaman dahulu Pak ya. Ini apa namanya? Sudah ditanam kembali itu Pak Sisu ya. Dan ini merupakan masih sisa-sisa kerajaan zaman dahulu. Nah, ini batu-batu dan parit-parit dinding kerajaan. Konon katanya ini parit dan batu penahan dinding kerajaan. Oke kan, di sini kan saya kasih visualnya kan ya. Di sini kan ada batu-batu di sini dan di sana juga kan ini merupakan benteng ini dulu ya. Ini benteng. Ini bentengnya ini kan ya. Jadi kemungkinan dia istilahnya supaya nggak dapat serangan dari luar itu Kak ya. Jadi apa namanya? Jadi masih ada Pak Sisu ya peninggalan benteng-benteng di sini Pak ya. Oke Pak Sisu, di sini kita nggak mengganggu Pak ya. Kita cuma memperkenalkan dan posisinya yang ini dalam guci ini apa namanya? Apa Pak? Dibilangnya Pak? Yang di dalam guci ini berada di bukan lagi di Empat Lawang kan ya, karena kita di Desa Muara Payang. Muara Payang ini perbatasan dengan Pak Lawang Pak ya. Jadi masuk Kabupaten Lahat ya Pak ya. Oke kan, yuk terus kita ikuti lagi penelusuran ini kan. Oke Pak Sisu, yuk maju terus Pak. Kita ini akan menuju ke lokasi berikutnya ini Pak Sisu ya. Yuk jalan terus kita kan. Kita melewati perkebunan warga ini kan, perkebunan kopi ini. Mohon maaf ya kan, sebelumnya ini kameranya terlalu goyang kan. Kan untuk menuju lokasi yang kedua kan. Jadi kita melewati pinggir-pinggiran kayak gitu nih kan. Di bawahnya ini ada Sungai Kuro atau Aik Kuro ya kan dalam bahasa sini kan. Ayo Pak Sisu, kita hati-hati juga jalan sini Pak, karena licin ini. Ini merupakan lingkungan kerajaan ini. Oh ini Pak ya. Lingkungan kerajaan ini. Oke. Oke, jadi kita sudah sampai di lokasi kedua kan ya, dan inilah istilahnya gundukan tanah di sini kan. Ini gundukan tanah di sini ya kan. Ini merupakan benteng zaman kerajaan dulu Kak ya. Dulunya batu, tapi berhubung karena kemajuan zaman dan besar Kak. dulunya benteng ini berbentuk
gundukan-gundukan batu, tapi mengingat waktu terus berlalu, kemajuan zaman, jadi batu ini dimanfaatkan oleh warga untuk diambil dan dimanfaatkan untuk keperluan pembuatan rumah, sharing dan sebagainya. Oke Kak, ya. Oke kan, di sini kan ada yang seperti kita bilang tadi Pak Sisu ya, ada gundukan tanah. Gundukan tanah ini adalah bentengnya zaman kerajaan dahulu, Pak Sisu ya. Menurut Pak Sisu, ini tempat ini Pak luar biasa Pak. Ini sebagai peninggalan sejarah di masa lampau Pak ya. Lampau. Jadi kita sebenarnya kita juga belum tahu Pak ya. Iya, iya. Ini kerajaan apa Pak ya? Kerajaan apa? Tapi yang jelas ini bekas kerajaan Pak ya, karena banyak ditemukan tadi Pak ya. Banyak ditemukan. Bekas-bekas benteng, bekas-bekas ini apa nama yang kuburan Gucci tadi. Udah gitu ada di situ ornamen juga, cuman kita nggak tahu kan di mana tempatnya. Nah ini contoh ini seperti ini sebenarnya itu dulu tinggi nih. Sebenarnya dulu tinggi karena abrasi apa namanya? Mungkin gerusan di apa? Itu tanah. Pak ya? Udah gitu dari apa namanya daun-daunnya nih jadi timbun. Sebenarnya dulu tinggi nih. Oke Pak, di sebelah sana Pak, ini bukitnya nih Pak ya. Itu mungkin Prabu Menang. Itu Prabu Menang Pak ya. Ya. Prabu Menang ini mungkin ini Pak ya istilahnya nama bukit mungkin di apa namanya dinamai oleh orang sekitar sini Pak ya. Iya. Dulu di atas itu tempat berperang di situ. Menurut cerita dari masyarakat sini kan. Tempat berperang di atas itu. Agak besar Sisu. Dan mereka kalau berperang langsung di atas itu tempatnya itu. Nah, di sini ini merupakan lingkungan kerajaan sini. Oke. Ya. Oke Pak Sisu, kita ke arah ke belakang lagi Pak ya. Sebenarnya kita ini sudah di luar benteng Pak ya. Di luar benteng. Mungkin kalian bisa istilahnya menggambarkan ya Gan ya. Jadi menggambarkan tempat ini, kerajaan ini sebenarnya kerajaan besar Gan ya. Kerajaan besar, bentengnya juga besar dan di sini dulu ada air Pak ya. Mungkin untuk penghalau apa ya Pak ya. Oke Gan, cukup menarik ini Pak cerita di tempat ini Pak ya. Cukup menarik. Jadi oke Gan, sekarang ini sudah sekitar 3:30. Kita tetap vlog agak ke belakang Pak ya. Ya. Oke Gan, yuk Gan. Oke Gan, untuk menguatkan cerita di sini lagi kan kita kedatangan Wak, bener, Wak ya. Subhan. Wak Subhan, kakak, kakak. Jadi saya ini masih keluarga kan dengan Kak Subhan ini kan. Jadi menurut cerita Kak Subhan, Kak ini dulu mungkin bekas kerajaan Kak Subhan ya. Jadi di sini banyak ditemukan guci dan kerangka manusia. Kerangka manusia di dalam guci itu. Kata si Kak Janci tadi tahun di guci itu tahun 1412 itu Kak ya. Sekitar tahun ya. Berarti zaman-zaman kerajaan dulu ini Kak ya. Oke Gan. Kerajaan ini Sriwijaya. Ratu Rabia Sakti. Zaman raja apa itu ini Kak? Ratu Rabia Sakti. Ratu Rabia Sakti. Ratu Rabia Sakti. Oh, itu Ratu Rabia Sakti. Ya. Oke. Di sini bentengnya Pak ya. Ini bentengnya Pak. Ya. Oke, Pak Sisu coba sini Pak Sisu. Ini bentengnya Pak ya. Kita ini sudah berada di istananya Pak ya. Kalau di situ tadi itu tempat duduk raja. Itu tempat penguburan. Penguburannya di situ ya. Agak dempet lagi coba Pak Sisu. Oh Pak ini apa Kak jadi apa namanya rajanya itu perempuan apa itu? Perempuan. Oh ratu dia. Oh jadi masih sampai sekarang ini masih menjelma. Menjelma sebagai apa itu ini Kak Subhan? Masih kayak pakai raja. Oh. Oke kan di sini kan. Ya di sini ada juga cerita mistisnya kan ya. Di sini ini apa namanya? Raja yang dulu atau ratu Pak ya? Ratu ini tadi kayaknya Rabia Sakti. Ratu Rabia Sakti tadi masih sering masih ada kan masih menjelma di sekitar sini ini dengan pakaian ala kerajaannya. Oke kan Kak Depi cukup menarik ini Kak cerita di sini Kak. Ya semoga aja dari pembuatan video kita ini jadi semua orang khususnya di Indonesia ini tahu di daerah Pulau Sumatera khususnya di Sumatera Selatan, Kabupaten Lahat ini Kak ya. Lahat dan Kabupaten Pathlawang. Kabupaten Lahat, perbatasan dengan Pathlawang. Ya. Jadi di sini ada bekas kerajaan di masa lampau Kak ya. Oke kan, yuk kita lanjut lagi. Jadi ini kan Kak Subhan ini akan menunjukkan arah ke
tempat Gucci tersebut Pak ya? Nissan. Perkuburan Zaman kerajaan ya? zaman kerajaan. Oke, yuk. Ya kan, kita akan menyusuri. Kita akan menyusuri tempat ini, Mas Basir ya. Jadi kata Kak Subhan tadi kan, di sana itu ada Nissan zaman dahulu, zaman kerajaan ya. Oke, yuk kita masih semangat Mas Basir. Mantap, semangat. Mas Dian, Arif, ada Kak I juga, ada si ini Dian Sukadana. Oke, yuk. Oke kan, sekarang ini kita sudah sampai di ini apa? Ini namanya Kuto. Kalau kata kami itu kota. Dia kena masuk benteng. Jadi seandainya kalau orang masuk dari sini, langsung masuk dari sini, nggak dari gerbang, itu sudah salah. Berarti orang jahat. Langsung dihukum. Oke. Mari kita menuju Batu Nisan. Oke, yuk. Sekarang ini kita masih berada di dalam perkebunan warga ini kan ya. Jadi kita akan menuju ke tempat nisannya Pak Sisu ya. Pak Sisu? Oke, kita akan menuju nisannya dan tempat para Gucci itu ditemukan dahulu kan ya. Oke, yuk kan. Sepertinya kita sebentar lagi akan sampai kan ke lokasi tersebut ya kan. Ini juga Pak Isu ya. Oh, jadi dari belakang saya ini kan, ini termasuk bentengnya kerajaan dahulu kan. Di belakang saya kan, itu Sungai Lintang itu kan. Jadi luar biasa kan pemandangan di sini kan, luar biasa bagusnya. Kita berada sekarang ini di Kabupaten Lahat kan, atau perbatasan Kabupaten Lahat dengan Empat Lawang kan. Seperti yang teman saya bilang tadi kan, kalau di atas ini dulunya adalah pedesaan kan. Jadi coba kita tanya dengan Kak Subhan tadi kan. Nah kan, di daerah sini kan ya, daerah sini dulunya sampai ke daerah sana kan, ini merupakan desa ini dulu ya. Jadi desanya Saling Rejang ini Kak ya. Saling Rejang. Jadi dulunya masyarakat Saling Rejang itu desanya pertama kali di sini kan. Benar ini Kak ya? Ya. Oke, yuk. Ini kan desa, kediaman. Ya. Oke kan, sekarang ini kita sudah ini kan ya, udah di tiang rumahnya zaman kerajaan dulu Pak. Kerajaan dulu. Oh. Desa dulu. Tapi sayang, ini ada yang nggak tanggung jawab, peninggalan bersejarah ini diambil salah satu batunya. Oh, ini Banyak benar Kak diambil. Subhan ya? Iya. Oh. Banyak diambil ini, buktinya ini. Ini buktinya. Oh, ini bukti dari zaman dahulu dulu ini Kak Subhan ya? Ini tiangnya. Oh, jadi ini dulu ini rumah kan, istilahnya ini tiangnya, terus ada orang yang nggak bertanggung jawab ya, yang mengambil ini Pak Sisu ya. Ambil batunya. Sebenarnya sayang benar sebenarnya, karena ini kan tempat bukti sejarah ini kan Kak. Sejarah. Jadi kalau saya memvisualkannya ini, kenapa ini Kak? Dipoto kan. Oh iya. Jadi kan kalau saya memvisualkannya kan, ini desa kan ya, di depan itu desa, di sana itu tadi ada kerajaan kan. Dari atas sana itu mungkin masih kerajaannya semua, itu mungkin besar itu Pak Sisu ya. Besar. Dan di depan sana itu kan, itu ada sungai ya. Berarti memang luar biasa. Istilahnya saya bisa menggambarkan Pak, kerajaan dahulu begitu makmur istilahnya Pak ya. Mungkin mereka juga sudah bercocok tanam, istilahnya bersawah dulu zaman dahulu mungkin Pak ya. Oke, di sinilah Pak ya, namanya Prabu Menang ini tadi, ini Kak Subhan ya. Kalau dari sini mungkin masih ada lagi Kak Subhan yang peninggalan. Apa sudah habis di sini Kak Subhan? Habis sekitar ini lah. Oke kan, mungkin Sudah itu ada di penguburan sana. oke kan, mungkin kita nggak bisa berlama-lama juga di sini Kak Subhan ya. Sudah memperkenalkan daerah sini, ini Pak Sisu ya. Mungkin kapan-kapan kalau kita masih ada waktu, kita bisa kupas tuntas mungkin semuanya sampai ke bukit atas sana itu. Ini Pak Sisu ya. Iya benar. Oke, yuk. Oke kan, sepertinya video kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya kan. Karena ini berhubung hari sudah sore kan, jadi kita juga sudah kehujanan,
sudah basah semua jadi pakaian kita. Jadi kalau kita ada waktu lagi kita akan membuat video di ini kan ya, di bekas kerajaan masa lampau dulu. Oke kan, kalau kalian suka dengan video ini silahkan like, subscribe dan share ya kan. Dan inilah teman-teman kita kan. Di sini ada Kak Yi, tadi petunjuk arah, ada Arif, ada Kak Depi, ada Rian, Basir, ada Kak Subhan dan Dian, seperti biasa ada Pak Sisu. Oke kan, terima kasih kan, salam misteri kan.